kasih Bu. Bu Raya, kita mulai. Yang pertama bagaimana? Bu Raya sebagai coach, saya sebagai coach ya. Boleh Bu. Bisa kita mulai? Oke, kita akan memulai coaching antara saya dan Bu Roya. Yang mana pada sesi pertama ini Bu Roya sebagai coach dan saya sebagai coach. Akan kita mulai. Silakan Bu Roya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Roya. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah nih, saya sehat. Bagaimana dengan Bu Roya? Sehat Bu. Ibu sedang sibuk hari ini? Oh iya, kebetulan tadi saya ada jam kosong Bu Roya, jadi saya melengkapi administrasi. Tapi ini sih sudah hampir selesai. Ada perlu apa ya Bu Roya ya? Gini Bu Endang, kalau saya boleh mengganggu waktu Ibu sebentar, ada yang ingin saya sampaikan ke Ibu Endang. Oh silahkan Bu, dengan senang hati. Mari kita berbincang-bincang. Silahkan duduk Bu Roya. Baik Bu, terima kasih. Oh iya, apa nih yang ingin Ibu sampaikan? Karena saya terlihat wajah Ibu nih agak murung sedikit nih. Ada apa nih? Silahkan bercerita Bu Roya. Siapa tahu kita bisa berdiskusi dan menyelesaikan permasalahan Ibu bersama-sama. Baik Bu, begini. Sekarang saya mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran saya di dalam kelas. Baik. Kira-kira apa saja tuh kendala dan hambatan pada proses pembelajaran yang Ibu alami? Iya Bu, dalam proses pembelajaran saya di dalam kelas, sepertinya kalau saya perhatikan, sebagian murid saya ini kurang antusias untuk materi yang saya sampaikan. Bahkan nampaknya mereka itu seolah-olah tidak konsentrasi, seperti bosan, sibuk dengan dirinya sendiri. Ada yang suka mengambil punya temannya, ada yang ngobrol sama temannya. Sepertinya mereka nggak konsentrasi, Bu. Mereka tidak terlihat langsung dalam ikut pembelajaran itu. Oh, begitu ya, Bu, ya. Oh ya, begitu. Jadi apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita sebenarnya hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi atau juga langkah-langkah yang terbaik agar pembelajaran yang saya berikan nanti bisa menarik sehingga siswa saya itu di dalam kelas tidak bosan dan mereka dapat terlibat langsung di dalam pembelajaran itu. Oh, baik Bu, baik, baik. Jadi Bu, selama ini sebenarnya metode apa yang sudah Ibu pakai dalam proses pembelajaran di kelas Ibu? Kalau boleh tahu ya Bu. Selama ini saya masih membuat metode ceramah. Hanya ceramah saja, karena di dalam metode ceramah, pembelajaran itu bisa tercapai, bisa terkejar untuk menyampaikan pembelajarannya, materi pembelajaran itu. Jadi saya hanya menyampaikan dengan ceramah. Oh, begitu ya, Bu, ya. Memang benar sih, Bu. Salah satu kelebihan dari metode ceramah itu, pembelajaran bisa cepat selesai ya, Bu, ya. Kira-kira menurut Ibu, metode ceramah yang Ibu pakai ini membuat anak bosan tidak ya? Atau memang tidak terlihat, karena kan dalam ceramah ini tentunya banyak berperan di situ guru ya, Bu, ya. Sehingga anak-anak tidak terlibat langsung dalam pembelajaran yang Ibu berikan. Apakah begitu, Bu? Iya, saya kira-kira memang saya pikir-pikir sepertinya memang seperti itu, Bu. Nah, jika demikian, apa nih ya yang menurut Ibu langkah-langkah yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi masalah itu?
Nah, mungkin kan Ibu sudah bisa berpikir nih, aduh kira-kira apa ya langkah-langkah selanjutnya yang harus yang Ibu lakukan supaya anak itu bisa lebih enjoy dengan pelajaran yang Ibu berikan seperti itu. Iya, menurut saya salah satu caranya saya akan memvariasikan metode dan media pembelajaran saya supaya siswa tidak bosan lagi dalam mengikuti pembelajaran. Nanti akan saya buat seperti poster, video pembelajaran, sehingga mereka akan tertarik untuk melihat video-video itu dan lebih semangat. Jadi nanti akan saya buat juga menempel poster-poster itu dan nanti saya akan arahkan juga anak-anak itu untuk maju ke depan. Saya akan buat juga kelompok diskusinya supaya mereka ikut berperan di dalam pembelajaran itu. Menarik sekali tuh Bu ya. Menurut saya pun langkah-langkah itu sangat sangat bagus. Mungkin itu akan efisien, akan membuat anak bergerak. Apalagi Bu ya kalau nggak salah ngajar di kelas 1 ya Bu ya. Iya, Bu. Anak di kelas 1 ini kan biasanya dia tuh senang bergerak ya Bu. Untuk tenang itu dia susah biasanya ya Bu ya. Itu menurut saya udah satu ide yang sangat bagus. Jadi kalau menurut Ibu nih, apa nih indikator dari keberhasilan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti nih? Indikatornya, jika siswa itu nanti bersemangat dalam belajar dan dapat terlibat langsung dalam pembelajaran dengan aktif selama pembelajaran. Jadi Ibu menginginkan anak-anak ini bisa aktif ya Bu ya, sehingga Iya, apa Bu. yang materi dan yang tujuan kita itu bisa tercapai gitu, sehingga anak-anak pun belajar dalam keadaan yang bahagia dan enjoy begitu ya Bu ya. Iya, Bu. Oh, jadi kalau kita ukur dari skala 1 sampai 10, sekarang keberhasilan pembelajaran Ibu berada di posisi berapa ya Bu ya? Dan skala berapa sih yang Ibu inginkan? Saya itu masih di skala 5, Bu. Oh Dan ya. saya menginginkan untuk keberhasilan itu di angka skala 10. Mm, mm, mm. Oh gitu. Oh, itu sudah sangat hebat, Bu. Eh, baik, Bu. Selanjutnya, langkah-langkah apa saja? Bisa tidak Ibu ceritakan kembali ke saya nih untuk mencapai skala 10 itu? Nah, apa saja yang mau Ibu lakukan nih? Baik, langkah-langkah yang saya akan lakukan itu seperti tadi memvariasikan metode pembelajaran. Uh, Ya. Seperti menggunakan metode diskusi, discovery learning juga, menggunakan metode-metode pembelajaran yang lebih menarik seperti tadi menampilkan video-video pembelajaran buat anak-anak sesuai dengan materi pembelajaran yang akan kita sampaikan dan juga menunjukkan gambar-gambar sesuai dengan materi yang kita ajarkan pada saat itu sehingga mereka nanti akan lebih menarik untuk mengikuti pembelajaran di dalam kelas dan mereka tidak akan bosan. Oh, gitu ya, Bu. Iya, kebetulan kan kita juga di setiap kelas tuh ada proyektor ya Bu, jadi Bu dengan mudah bisa memutar video di dalam kelas ya Bu ya. Ya itu Ya. sangat menurut saya sangat hebat ya ide Ibu tuh. Jadi dengan seperti ini kan Ibu sudah menemukan solusi sendiri ya Bu atas permasalahan Ibu ya. Jadi Ibu harus tetap semangat, jalankan tugas dengan apa yang telah kita rencanakan. Begitu harapan saya Bu. Semoga nantinya apa yang udah Ibu rencanakan bisa terlaksana dengan baik dan tujuan Ibu dan keinginan Ibu bisa tercapai dengan baik. Iya, seperti itu. Begitu ya, Bu ya? Hmm. Nah, bagaimana supaya anak-anak itu lebih ada saya membuat mereka metode pembelajarannya di luar
Oh iya Bu, mengajak anak belajar keluar juga itu menurut saya suatu suatu pembelajaran yang bagus. Karena dengan mengalami sendiri, anak-anak itu merasa lebih bersemangat. Mungkin situasi di luar itu lebih mengasihkan daripada di dalam sekali-sekali. Begitu kan Bu Raya ya? Iya Bu, seperti itu Bu. Nah, jadi sehingga anak-anak itu lebih menarik dan bisa nyaman juga dalam mengikuti pembelajaran. Suasana baru Terima ya Bu kasih ya. ya Bu Endang, Sama-sama Ibu, atas waktunya semoga yang sudah kita memberi. bisa saling berdiskusi lagi di kemudian hari. Terima kasih kembali Bu Roya. Saya izin untuk meninggalkan Bu Roya. Saya akan melanjutkan masuk kelas nih di kelas 6E. Baik Bu, terima kasih Ya, banyak. sama-sama. Oke ya Bu, berarti yang pertama kita udah selesai. Tapi waktunya tidak sampai 15 menit kayaknya Bu. Apalah nanti kita kita isi kembali dengan yang kedua ini ya Bu. Berarti sekarang kita menuju sesi kedua. Silakan Ibu buka dulu seperti tadi. Kegiatan coaching yang kedua ya. Halo Bu Roya, apa saya aja yang membuka? Sepertinya sinyal Ibu agak susah ya. Enggak apa-apa lah, saya buka ya Bu. Dalam sesi kedua ini kita akan mengadakan kegiatan coaching antara saya dan Bu Roya, yang dimana pada coaching kedua ini saya Endang Gutom akan berperan sebagai coachee dan Bu Roya akan berperan sebagai coach. Betul Bu? Kita akan mulai. Ya, Selamat siang Bu Roya. selamat siang Ibu. Ada apa Bu? Bu, Ibu ada luang nggak sih? Ada waktu luang nggak sih Bu? Saat ini Bu? Iya Bu, kebetulan Bu, saya sekarang kan ada jam kosong nih, jadi saya ingin berdiskusi dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu untuk berbincang-bincang dengan saya saat ini Bu? Oh Ibu kelihatan lesu seperti itu. Tidak biasanya. Kenapa Bu? Iya Bu, saya mau sharing tentang permasalahan di kelas 6 Ibu. Oh, ada apa di kelas 6E itu Bu? Ini loh Bu, setelah kemarin saya merekap nilai anak-anak di nilai matematika anak-anak di kelas 6B, 6E, ternyata 78% nilai matematika anak tersebut di bawah KKTP loh Bu. Itulah yang membuat saya jadi lesu hari ini. Oh gitu ya Bu. Padahal Bu, saya merasa sudah memberikan pembelajaran semaksimal mungkin. Tapi ya namanya anak-anak, mereka itu kurang antusias saat belajar matematika. Sehingga mengakibatkan nilai mereka ini hampir 78% tuh di bawah KKTP jadinya Bu. Karena mereka kurang antusias saat pembelajaran matematika. Oh gitu ya Bu. Kira-kira menurut Ibu yang membuat sebagian besar nilai murid itu rendah di bawah KKTP itu apa ya Bu? Kalau saya amati Bu, sepertinya siswanya tuh malas belajar Bu. Kalau sedang belajar, sukanya main sendiri, asik sendiri, tidak memperhatikan apa yang saya jelaskan. Sudah saya tegur, tapi hanya diam. Sebentar kemudian acuh lagi begitu Bu. Seolah-olah mereka tuh tidak suka dengan apa yang saya sampaikan seperti itu. Menurut Ibu, murid-murid di kelas 6E itu tertarikkah dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan? Kalau saya lihat-lihat sih Bu, mereka itu kurang tertarik terhadap pelajaran matematika yang saya sampaikan. Jadi anak-anak kurang antusias gitu Bu. Biasa kurang antusias saat pembelajaran gitu Bu. Jadi karena mereka tidak tertarik, antusiasme mereka itu kurang Bu gitu.
Jadi biasanya Ibu memakai modul yang bagaimana? Oh ya, kalau memberikan pembelajaran biasanya saya menggunakan modul yang kita buat bersama itu loh Bu, yang kita buat di Kombel kita. Kemudian saya menyampaikan ya dengan metode ceramah seperti itu Bu. Oh, jadi Ibu mengajar pakai itu. Betul Bu. Nyatat kadang ya Bu ya? Iya betul, saya beri juga catatan kepada anak-anak sambil menjelaskan, saya suruh catat begitu Bu. Oh, saat ini bingung gitu ya Bu ya? Ibu sudah Sangat pernah pakai bingung. metode lain? Ibu sudah pernah memakai metode lain selain itu? Metode lain Bu. Paling diskusi Bu kadang-kadang. Jadi bisa disimpulkan bahwa murid-murid kelas 6E nilainya rendah 78% itu tidak mencapai KKTP pada pembelajaran matematika karena kurang motivasi dan kurang antusias saat belajar matematika. Menurut Ibu nih ya, ada nggak cara lain agar anak-anak ini lebih tertarik pada pelajaran yang Ibu ajarkan? Kalau cara lain gimana ya Bu? Oh ya Bu, mungkin pakai video Bu atau Padlet gitu ya Bu ya? Oh, iya Bu, ide yang bagus itu Bu. Dengan anak-anak bisa turut berinteraksi di setiap kelas. Di setiap kelas kita kan ada proyektor kan Bu, ada video pembelajaran bisa kita buat di dalam kelas ya Bu ya. Iya Bu, sebenarnya sih video saya punya Bu, udah saya desain video untuk pembelajaran matematika ini sebenarnya Bu, tapi belum saya gunakan. Ada hal lain nggak yang Ibu bisa gunakan, yang bisa Ibu lakukan? Oh ya, setelah saya pikir-pikir Bu, saat ini kan anak-anak tuh kegandrungan, sedang senang dengan game ya Bu. Mungkin saya bisa minta anak-anak untuk membawa handphone dan saya akan membuat media pembelajaran berbasis game. Bagaimana menurut Ibu? Wah, itu bagus, Bu. Itu Kira, mantap. mm-mm. Tapi kira-kira nih ya, Bu, dalam nilai 1 sampai 10, seberapa yakin Ibu akan hasil yang Ibu dapatkan setelah metode menerapkan media pembelajaran yang Ibu rencanakan? Oh iya Bu, kalau itu saya kira sangat memotivasi memotivasi anak-anak Bu, sebab anak-anak sekarang sangat tertarik dengan game. Mungkin itu bisa dimanfaatkan. Saya yakin akan mendapat hasil 9 9 Bu. Oh, bagus, Bu. Dari yang telah Bu Endang sampaikan tadi, bisa nggak itu Ibu Endang menceritakan apa yang akan Ibu Endang lakukan? Oh iya Bu. Jadi setelah kita berbincang-bincang tadi, menurut saya nih, kan yang mengakibatkan anak saya itu 78% tidak mencapai KKTP, barangkali mereka ini kan karena tidak tertarik, karena metode pembelajaran saya itu kurang menarik menurut mereka. Jadi saya memutuskan untuk kedepannya saya akan menggunakan proyektor, kemudian saya akan menyampaikan materi pembelajaran yang saya punya melalui video. Kemudian juga saya akan menggunakan aplikasi Padlet. Dengan Padlet ini kan mereka bisa berperan langsung. Jadi mereka bisa langsung mengirim jawabannya ke Padlet yang saya bagikan. Dan untuk selingannya saya akan mendesain game yang berhubungan dengan materi saya sehingga mereka kan merasa berlomba-lomba nih, jadi merasa semangat begitu Bu. Ide yang bagus itu Bu Endang. Jadi, Ibu kan sudah bisa menyelesaikan permasalahan Ibu sendiri yang sebenarnya. Itu perlu dicoba, Bu. Kira-kira nih ya, Bu, komitmen apa yang akan Ibu Endang lakukan untuk selanjutnya?
Insya Allah mulai besok saya akan menyiapkan media-media pembelajaran yang saya rencanakan tadi, Bu. Seperti video pembelajaran, Padlet, dan sebagai selingannya saya akan mendesain game yang berhubungan dengan materi pembelajaran agar lebih menarik, Bu. Wah, bagus nih, Bu. Lalu siapa yang akan membantu Ibu untuk melakukan komitmen itu? Saya akan minta tolong Pak Abbas, Bu. Oh, Pak Abbas yang dari tim IT ya, Bu ya. Bagus juga. Jadi nanti Ibu bisa sering bersama Pak Abbas gitu ya, Bu ya. Nah, betul, Bu. Nah, saya yakin Ibu Endang bisa melaksanakannya dengan baik. Ibu Endang harus tetap semangat. Baik, Bu, saya akan mencobanya. Bagaimana perasaan Ibu Endang sekarang? Saya sudah merasa lega, Bu, karena sudah menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, Bu. Hebat. Saya juga ikut merasa senang ya, Bu Endang. Karena Ibu sudah dapat menemukan solusi atas permasalahan Ibu tadi. Saya juga mengucapkan terima kasih. Ibu telah membantu saya menemukan solusi atas permasalahan saya. Saya pamit ya, Bu. Saya akan melanjutkan ngajar di kelas 6E saat ini. Silahkan, Bu. Tetap semangat ya. Sukses Terima kasih, selalu Bu. buat Bu Juga Endang. untuk Ibu. Sama-sama, Bu. Jadi sudah selesai, Bu Roya. Coaching-coaching kita. Sekarang kita mau Bu Roya, apa namanya? Kita refleksi lagi. Kita refleksi, ada tadi pertanyaan refleksinya Bu Roya ya. Kita ngisi di sini ya Bu Roya itunya, refleksinya. Yang semalam, Bu? Yang tadi disebutkan Ibu di main room tadi. Iya, apa karena saya keluar tadi ya, nggak lihat ya. Refleksi. Sepertinya gimana menurut Bu Roya? Sudah lengkap belum apa yang kita lakukan tadi? Sepertinya sudah, Bu, sudah ada di dalamnya Tirta. Semoga lah ya. Sudah sesuai arahannya. Oke, terus selanjutnya langkah selanjutnya kita melakukan refleksi gitu kan Bu. Mana pertanyaan refleksi itu ya? Kayaknya ada di grup lah Bu. Ada di grup tadi dikirim kawan-kawan, dikirim Ibu. Ibu juga ada kayaknya ya. Bentar ya. Tak ada di sini Bu Endang. Tak ada. Apa pengisian itu ya Bu ya? Iya, maksudnya yang kita isi pengisian itu refleksi diri. Kayaknya ada lah Bu. Tunggu saya cek ya Bu. Ini refleksi. Berapa menit kira-kira tadi kita itu Bu? Sampai nggak Bu 30 menit kita berdua? Enggak. Tadi kita mulai jam berapa ya? Kita mulai kurang lebih jam, kayaknya kita paling agak-agak 20 menit sepertinya. Udahlah habis, sudah banyak juga. Ini dia refleksi coachingnya. Tunggu saya kirim ke Ibu ya. Kita kerjain ya. Oke, benar tak itu ya? Coba Ibu buka. Nih dia. Ini Bu yang tadi Ibu refleksi. kasih tadi kan? Tadi Iya. Ibu kasih.
yang tadi jadi. Ini kita tulis atau gimana, Bu? Di mana? Sepertinya ini ditulis loh, Bu. Soalnya dia ada kolom-kolom seperti ini. Ada kotaknya. Hasil, Iya, di mana kita kerjain? Tuliskan umpan balik dari Koci. Untuk Koci, apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Satu kan ini refleksi diri nih. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Kira-kira apa yang berjalan baik tadi kita? Komunikasi saya dengan Bu Endang Ya, lancar. komunikasi antara Ya. coaching. Saya tulis ya Bu, nanti biar kita bisa rangkum kembali ya. Ya, Pertama boleh, Bu. refleksi dirinya tuh apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, komunikasi antara coach dan coach ya. Coach yang pertama saya ya, Endang dan Koci ya, Koci, oke. Kita buat namanya lah. Nah, coach dan coach aja. Kemudian, apalagi Bu selain itu komunikasi? Penyelesaian masalah ya Bu? Saat melakukan coach dengan coachi, sudah menggunakan alur Tirta. Nah, telah menggunakan alur Tirta saat melakukan kegiatan coaching gitu ya Bu. Kemudian nomor 2 kita. Ada lagi tak Bu untuk nomor 1? Ide Ibu itu aja cukup? Cukup. Oke, nomor 2. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Mungkin ekspresi kita kali ya Bu. Iya. Nah, fokus, yang pertama fokus, meningkatkan fokus, meningkatkan atau diperbaiki saat melakukan kegiatan coaching. Coaching yaitu apa Bu tadi yang pertama Bu? Fokus ya Bu? Ya, fokus untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, fokus dalam mengajukan pertanyaan. Itu aja Bu, ada lagi kah? Ekspresi kali ya Bu? Ya, boleh. Ekspresi wajah saat mengajukan pertanyaan. Oke, udah ya Bu. Nomor 3 Bu. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Apa ya? Yang saya lakukan seperti tadi, kebetulan saya buru-buru juga. Saya stop dulu tadi dengan menarik napas karena gitu udah. Yang saya lakukan? Saya apa Bu? Saya melakukan stop. Lakukan stop apa tadi kepanjangannya itu? Ya, dengan menarik napas dalam-dalam. Saya berhenti tadi stop. Dengan menarik napas dalam-dalam. Napas dalam-dalam terus sebelum memulai kegiatan coaching. Memulai kegiatan coaching. Oke. Ada lagi kah Bu? Dan meningkatkan fokus saat melakukan proses coaching. Oke.
Karena tadi kebetulan saya harus, karena agak ketakutan juga, harus narik napas dulu biar Sampai lidah nyampe ke rumah tadi. udah Habis 10 ibadah tadi menit masih sempat terlambat. sampai Iya. rumah tadi. Ibu dari Iya. rumah apa dari mana nih? Ini udah di rumah, Bu. Dan apa tadi Bu? Dan meningkatkan fokus ya Melakukan Bu. proses coaching, melakukan proses coaching. Dan apa tadi ya? Dan apa tuh Bu yang kedua tadi? Fokus, meningkatkan fokus. Meningkatkan fokus saat Oh iya, melakukan proses coaching. Kita masuk, ini Ibu itu SMS kita masuk jam 2.10. Oke, sebentar lagi masih ada 2 menit. Dan meningkatkan fokus ya Bu. Ya. Oke, sekarang ayo Bu yang keempat. Apa yang Yang akan keempat. Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki peningkatan tersebut? Sebenarnya ini udah jawaban nomor 4 loh Bu. Nomor 4 Apa yang itu akan bisa Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki meningkatkan? Jadi ini apa yang nomor 3? kita harus lebih banyak. Kita harus lebih banyak lagi belajar prinsip coaching. Oh ya, belajar lebih banyak tentang lagi prinsip coaching. Ya, prinsip coaching. Oke, kita masuk. Oke, sudah ya, kita keluar ya. Iya, boleh. Umpan balik kita belum ini kayaknya. Apa yang Anda rasakan pada saat coaching? 2 ini kita belum ya Bu, sambil Ibu ini aja refleksi sama umpan balik. Nomor 2 ya. Apa yang Ayo, sudah masuk, berjalan? Bu. Ayo kita masuk ya Bu. Udah ya Bu ya? Ayo, ya, kita sudahi ya Bu ya, kita masuk ke situ ya, berarti kita keluar, Bu, oke? Ya. Oke, sip. Bu ya, dimatikan nggak ininya?